Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur oleh karena kita dapat beribadah pada ibadah keluarga pada saat ini. Tema kita pada saat ini adalah tentang siap melakukan tugas besar. Tema ini adalah tentunya berkaitan dengan sebuah dorongan, sebuah tindakan yang disiapkan untuk dilakukan. Artinya bahwa tema ini ingin mendorong kita untuk mengingatkan kita melaksanakan tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayannya, sebagai mereka yang dipercayakan Tuhan untuk pekerjaannya, memberitakan Injil Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudara, tema kita ini dilandaskan dari kesaksian Rasul Paulus, di mana ia pada saat itu di dalam situasi untuk melaksanakan pemberitaan Injil, dan pada saat itu juga ia dalam keadaan yang kurang menyenangkan karena ia di dalam tekanan, karena ia di dalam suatu situasi yang tidak menguntungkan. Ia berhadapan dengan satu keadaan di mana ia sendiri dijepit, ia sendiri dikekang, bahkan ia juga mengalami penganiayaan, dan bahkan ia juga dirancang untuk mau dibunuh. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, Rasul Paulus tetap untuk mau melaksanakan tugasnya. Ia sepertinya tidak merasa takut, meskipun ia dibawa ke mahkamah agama untuk diminta pertanggungjawabannya. Dan ia juga pun dikawal oleh tentara Romawi karena dianggap sangat berbahaya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hal seperti itu kita melihat Paulus tidak gentar sedikit pun untuk menghadapi kenyataan yang ia alami. Apa yang menjadi kekuatan Paulus di sana? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam hal ini, ia di dalam penyerahan diri yang penuh kepada Allah. Penyerahan diri, inilah kekuatan Paulus. Ia tidak lagi memikirkan dirinya lagi. Ia tidak memikirkan lagi kepentingannya lagi. Ia hanya fokus kepada keinginan dan kehendak Allah yang akan ia lakukan. Itulah sebabnya saudara-saudara, ia juga menulis di dalam kitab Filipi bahwa hidupnya bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Bahkan dia juga katakan bahwa kematian adalah keuntungan baginya. Dan dia juga menyampaikan kalaupun ia harus mati, maka itu pun adalah sesuatu keuntungan baginya. Dan bahkan dia katakan sebaliknya, kalau ia masih hidup, ia akan tetap terus melakukan kehendak Allah lewat pekerjaannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran inilah yang akan kita jadikan perenungan. Kesaksian Paulus inilah yang ingin mengingatkan kita, menyemangati kita bagaimana posisi kita saat ini
Apakah kita merasa bahwa di tengah-tengah situasi yang kita hadapi ada COVID-19, pandemi, apakah kita tidak lagi melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan? Apakah kita berhenti dulu dengan situasi yang seperti sekarang ini, dengan adanya kesulitan karena adanya situasi yang berubah? Saudara-saudara, gereja Tuhan, gereja kita tetap melakukan tugasnya. Gereja kita, GPIB, tidak menyerah meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Bahwa gereja tetap menjalankan visi dan misinya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Maka terciptalah ruang-ruang pelayanan, kesempatan melayani. Meskipun gereja ditutup karena kondisi protokol kesehatan. Namun gereja tetap konsisten untuk memberitakan Injil lewat visual, lewat online, lewat streaming. Yang jelas bahwa Injil tetap diberitakan karena visi dan misi GPIB atau gereja kita adalah menghadirkan damai sejahtera Allah kepada semua orang. Saudara-saudara, inilah salah satu hal yang perlu kita jadikan juga sebagai dorongan kepada kita. Bahwa kita tidak boleh dikalahkan oleh situasi, kita tidak boleh dikalahkan oleh keadaan, tetapi kita terus bergerak, terus berjalan, karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Keyakinan seperti inilah yang ada di dalam diri Paulus. Ia tidak takut karena ia tahu Allah menyertai dia. Ia tidak gentar karena ia tahu tujuan akhirnya ia adalah tidak sendirian. Tetapi ia bersama-sama dengan Allah. Sehingga kalau kita membaca di dalam suratnya, di dalam surat Korintus, pasal pertama, dia katakan, jangan takut sebab usahamu di dalam Kristus tidak sia-sia. Saudara-saudara, inilah hal yang perlu kita renungkan bersama. Penyerahan diri kita kepada Allah. Inilah yang membuat kita mampu mengerti kehendak Allah. Kita mampu juga mendengar suaranya. Dan juga mampu melihat tuntunannya. Saudara-saudara, barangkali ada orang katakan saya kan bukan seperti Rasul Paulus. Memang benar. Tetapi semangatnya, tetapi kesaksian hidupnya bersama dengan Tuhan, itu dapat menjadi pedoman bagi kita. Menjadi teladan bagi kita. Bagaimana ia mampu untuk memberikan dirinya sejalan dengan keinginan Tuhan. Bagaimana ia terintegrasi antara kehidupannya dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, ada satu catatan yang penting juga untuk kita pada saat ini, yaitu Allah selalu memberikan kepada anak-anaknya tuntunannya itu sesuai dengan kemampuannya. Dan kita, saudara-saudara, adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia. Oleh sebab itu, maka Allah juga dari awalnya mempersiapkan kita dengan baik untuk tujuan-tujuan yang Ia inginkan. Saudara-saudara, kalau kita coba perhatikan bagaimana Allah menuntun kita,
membawa kita sehingga kita menjadi keluarga. Kita mempunyai anggota keluarga. Kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Dan kemudian kita mendidik anak-anak. Di sanalah kita belajar untuk membangun suatu persekutuan. Untuk mewujudkan sebuah tanggung jawab. Sebab Allah selalu memulai dengan tanggung jawab yang kecil. Dan nanti akan diberikan tanggung jawab yang besar. Di dalam keluarga inilah kita belajar membangun relasi, membangun hubungan, membangun tugas-tugas antar sesama keluarga. Sehingga mulai dari anak-anak mereka diberikan tanggung jawab lepas tanggung jawab. Dan saudara-saudara, betapa indahnya kalau kita boleh melihat bagaimana anak-anak kita terlibat dalam pelayanan. Betapa bahagianya orang tua ketika melihat anak-anaknya melayani pekerjaan Tuhan. Inilah salah satu tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua yang kemudian diteruskan untuk supaya keluarga itu siap untuk dapat melakukan tugas-tugas. Dimulai dari yang kecil dan nanti akan bertumbuh, berkembang menjadi yang besar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Penyerahan diri kepada Allah, inilah langkah untuk kita selalu siap nantinya melakukan tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan sediakan. Sehingga dalam dirinya tidak ada kata menolak, tidak ada dalam dirinya kata nanti dulu. Yang lain saja, tetapi selalu siap. Saudara-saudara, kelemahan manusia, kelemahan orang percaya, ialah perasaannya dan keinginannya. Ia lebih merasa nyaman kalau itu sesuai dengan keinginannya. Kalau itu sesuai dengan perasaan. Padahal perasaan itu berubah-ubah. Keinginan juga tidak terbatas. Nah, saudara-saudara, lain halnya kalau keinginan itu dilakukan atau terjadi bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan dan memberikan keinginan itu kepadanya. Dan kemudian keinginan itu dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya saudara-saudara, siapa sih tidak punya keinginan? Siapa sih tidak ingin merasa bahagia dan nyaman dalam hidupnya? Tapi marilah cita-cita dan keinginan seperti itu diselaraskan dengan Allah. Sehingga kita berjalan tidak sendirian. Dan inilah rahasia kekuatan orang percaya. Sehingga ia mampu untuk melewati tantangan lepas tantangan. Yang terakhir, bahwa di dalam kehidupan yang disiapkan Allah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka yang paling utama adalah ia harus senantiasa hidup di dalam Tuhan. Saudara tahu bahwa ketika kita percaya kepada Kristus dan kita kemudian menjadi anak-anaknya, diangkat menjadi anak-anaknya, di dalam Yohanes 1:12 dikatakan mereka diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak. Dan kuasa inilah saudara-saudara yang memampukan
orang percaya atau anak-anak Tuhan untuk dapat melakukan hal-hal yang besar. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 8, saya bacakan saja ayat 14, dikatakan begini sebagai penutup kita. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini artinya, ulangi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini artinya adalah bahwa hidup saudara adalah hidup yang juga dikuasai oleh Roh Allah kalau kita menjadi anak. Persoalan bagi kita, adakah kita sadari itu? Adakah kita mempertahankan dan memelihara hal itu? Adakah kita tetap menjaga hal tersebut? Hal ini hanya terjaga ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Sehingga saudara-saudara kita dapat menikmati kekayaan kasih karunia Allah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Kita menikmati kekayaan kasih karunia Allah. Inilah yang membuat dan menyemangati kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan di dalam keluarga-keluarga yang senantiasa hidupnya di dalam persekutuan dengan Tuhan, mengalami kekuatan dan tuntunan Tuhan, dan mampu untuk melihat keinginan Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia dimampukan untuk dapat melewati tantangan lepas tantangan, pergumulan lepas pergumulan, sehingga ia tetap dapat memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Ibu bapak, saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kekuatan dan penyertaan-Mu lah, karena kasih dan kesetiaan-Mu lah yang memungkinkan kami senantiasa berada di dalam situasi dan kondisi yang dimana kami dapat melakukan hal-hal yang baik,
melakukan kegiatan-kegiatan yang Tuhan inginkan. Terima kasih kami juga boleh beribadah bersama di dalam persekutuan ibadah keluarga pada saat ini. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang Tuhan mungkinkan untuk dapat beribadah bersama. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini juga menjadi pedoman bagi kami. Doakan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah usaha untuk membangun bangsa dan negara kami yang kuat, yang sehat, yang mampu untuk melakukan berbagai hal untuk memajukan dan meningkatkan kualitas masyarakat kami. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik di tingkat pusat dan juga di tingkat daerah di kabupaten, khususnya Sidoarjo. Tuhan berkati untuk semua aparat pemerintah. Tuhan juga tolong dalam semua tugas-tugas mereka, agar supaya mereka pun melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, agar mereka juga memberikan kontribusi mereka, memberikan juga menjadi berkat dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo, berdoa untuk semua kegiatan pelayanan, baik saksian, baik persekutuan yang kami lakukan. Terima kasih bahwa saat ini kami boleh lagi melakukan ibadah kami untuk situasi yang lebih longgar dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Kami boleh ibadah bersama, khususnya juga kaum lansia sudah boleh hadir di dalam pelayanan persekutuan di gereja. Terima kasih Tuhan untuk kemajuan-kemajuan yang tercapai dalam persekutuan kami. Berdoa untuk pendeta, baik Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Lucia Tosita P5, berdoa juga untuk keluarga dan pelayanannya. Berdoa juga untuk Pendeta Noh Tumorang sebagai pendeta jemaat, dan berkati dalam pelayanan dan keluarganya. Juga dengan pendeta-pendeta yang ada di Jemaat Bethesda. Tuhan berkati untuk pelkat-pelkat yang ada sebagai unit misioner. Baik itu pelkat PAPT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB dan juga PKLU. Tuhan berkati pelayanan kesaksian, berkati juga para anggota-anggotanya agar supaya mereka tetap di dalam kekuatan melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang bergumul karena kesehatan, karena penyakit. Kami berdoa Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka yang diisolasi atau mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan lawati mereka agar berikan kepada mereka kesembuhan melalui obat-obat, melalui perawatan. Tetapi yang kami percaya bahwa Engkau sendirilah sebagai tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter yang akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kegiatan kami hari ini. Tuhan berkati untuk semua yang mengisi pelayanan. Organis, kantoria, pemimpin liturgos, pemimpin ibadah. Kami berdoa Tuhan memberkati. Berkati juga untuk prasarana, untuk multimedia, untuk sound system. Kami berdoa untuk mereka yang ada di belakang semua hal ini yang mengoperasikan, yang menjalankan semua ini Tuhan berkati. Berkati juga untuk tenaga-tenaga lainnya seperti pegawai kantor majelis jemaat, juga untuk security, juga untuk kostor, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Banyak hal kami ingin sampaikan kepadamu ya Tuhan, dalam keterbatasan kami mohon Tuhan sempurnakan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.